Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jaduk Nifa Sraya Distia, NRP 36. Saya Muhammad Gibran, NRP 48. Pada video ini, kami akan mempresentasikan hasil analisa tentang oscillatory motion tracking with X-IMU dengan tujuan mendapatkan hasil grafik posisi dari program yang ada. Nah, apa itu IMU? IMU adalah Inertial Measurement Unit atau dalam bahasa Indonesia unit pengukuran inersia. IMU adalah sebuah perangkat elektronik yang terdiri dari sensor, akselerometer, dan giroskop. Terkadang juga ada magnetometer. IMU ini menentukan parameter pergerakan dari sebuah buoy. Karena dengan sensor-sensor ini, IMU dapat mengukur kecepatan, arah, kecepatan, laju sudut, dan medan magnet di sekelilingnya. Setelah dilakukan analisa pada program, untuk mendapatkan hasil akhir yaitu berupa 6DOF ini dapat dibagi menjadi 6 tahapan, yaitu ini. Nah, yang pertama input data sampel. Program ini memanggil data giroskop dan akselerometer dari login data di file Excel yang terdapat pada folder yang sama dengan file program MATLAB ini. Ketika di run, nanti akan ditampilkan grafik dari kedua data tersebut. Setelah program dijalankan, maka akan muncul grafik. Berikut ini merupakan grafik giroskop dan akselerometer. Grafik giroskop ini didapatkan ketika mendeteksi gerakan. Lalu, grafik akselerometer sendiri itu didapat ketika mengukur percepatan dari gerakan yang ditangkap oleh giroskop. Nah, data yang sudah diinputkan akan diproses dengan algoritma AHRS, Attitude and Heading Reference System. AHRS ini berfungsi untuk menentukan attitude atau orientation dari sebuah perangkat, dan IMU mempertahankan perhitungan dari sebuah orientasi. Pada tahun 2009, Bastian Medwick mengembangkan algoritma yang bisa menggabungkan AHRS dan IMU, dan jadilah program yang ada di slide. Selanjutnya yaitu tilt compensation pada akselerometer. Akselerometer sendiri adalah sensor yang mengukur percepatan, mulai dari linear, sudut, sehingga gravitasi bumi. Nah, program ini berfungsi untuk mendapatkan percepatan linear yang terukur dari akselerometer. Kenapa dibutuhkan program ini? Karena pada kasus di mana akselerometer tidak terletak pada rotasi di mana titik berat berada, kecepatan non-linear akan ikut terukur pada akselerometer. Karena hasil yang didapatkan oleh akselerometer adalah berupa percepatan, maka untuk mendapatkan kecepatan posisi, kita bisa melakukan integrasi sebanyak 2 kali. Setelah didapatkan percepatan, dilakukan integrasi untuk mendapatkan kecepatan. Program yang di atas adalah program untuk integrasi pertama, dan program yang di bawah adalah untuk memfilter grafik agar tidak terdapat noise. Berikut ini merupakan grafik hasil setelah difilterisasi, yaitu yang kanan, dan yang kiri itu grafik sebelum difilterisasi. Masuk ke integrasi kedua, di mana kecepatan akan diintegrasi untuk mendapatkan posisi. Seperti yang sebelumnya, program yang atas adalah program integrasi kedua, dan program yang bawah adalah untuk memfilter grafik agar tidak terdapat noise. Nah, berikut ini merupakan grafik hasil yaitu setelah difilterisasi. Yang sebelah kanan dan yang sebelah kiri itu sebelumnya. Nah, memasuki visualisasi 3 dimensi, setelah mendapatkan hasil dari urutan program-program sebelumnya, hasil dari serangkaian program tersebut akan divisualisasikan ke dalam bentuk 6 degree of freedom animation. Selanjutnya ini merupakan program yang akan menampilkan dari 6 degree of freedom tersebut. Nah, ini adalah tampilan animasi 3 dimensi tersebut. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan karena kami juga masih belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.